Iya Bang Tigor, kalau Bang Tigor aslinya dari mana? Kalau saya sih aslinya Kalimantan sebenarnya, jadi bukan Batak. Jadi Kalimantan ada campuran Rusia. Oh. Pantes kayak rudal nih kayaknya. Wah. Enggak gede besar kayak Meriam gitu. Rusia sama guru bapak rahasia. Jadi emang saya asli Kalimantan. Jadi Batak itu karena waktu perannya suami-suami takut istri. Iya. Mereka cari pemain itu sempat ada berapa bulan, 6 bulan dia nggak ketemu. Casting di mana ya kan, cari sosok Tigor, cari sosok Welas, Pak RT, cari Sikario. Pas kebetulan saya lagi di Bali. Di Bali, waktu itu saya tiap weekend suka ke Bali kan, jadi jemuran gitu, ngeten biar badannya lebih hitam gitu. Iya memang, kayak bule-bule gitu. Terus saya ditelepon tiba-tiba dari Multi kan, dulu itu acaranya Multi. Bang, lagi di mana? Lagi di Bali. Jauh kali banyak di Bali. Iya ini lagi biasa lah ada acara. Bisa ke Jakarta nggak sebentar? Bos mau ketemu nih. Lagi ada program baru. Suami-suami takut istri. Aduh, ya udah ntar deh besok. Terbang lagi ke Jakarta. Pakai celana pendek, sepatu ket, pakai kaos hitam kan. Hitamnya kok selalu ke sono-sono ngapain? Kok sambil nunjuk saya gitu kayaknya. Biar orang paham ya, hitam tuh kayak gitu ya. Dia hitam sebenarnya sih, cuma kelihatan putih dikit giginya. Nah, jadi pas ketemu di Multi, ketemu sama orang-orang itu. Ketemu ada yang jadi Welas, ada yang jadi PRT, apa semua. Coba nih, dikasih skenario 1, Batak. Saya ngomong Batak tapi larinya ke Ambon. Bukan Batak itu, Ambon. Nah, saya memang dasarnya Kalimantan, jadi susah untuk ngomong Batak kan. Akhirnya saya observasi dulu ke Kenek, ke teman, pergaulan. 3 bulan. Yang orang Sunda. Orang Batak. Orang Batak. Orang Batak. Iya. Ya orang Sundanya bisa ngomong Batak. Untung ada airnya kalau Mau dilempar ya. Emang airnya itu yang harus disiramkan. Oh gitu ya? Tunggu 5 menit. Jadi seperti itu. Akhirnya dapatlah. Terus reading lagi, ngomong Batak. Pokoknya sampai bisa. Sampai sekarang orang manggilnya Tigor. Sebenarnya nama saya itu Jaitov Yanda. Siapa namanya? Jaitov. Iya, jadi kan Rusia kan, Jaitov Yanda. Rusia. Beda nama situ. Kalau situ kan namanya nama daerah. Kalau saya luar punya. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya jadilah sosok Tigor. Malah sampai sekarang jadi Sampai lebih sekarang, kental logat Bataknya. daripada orang logat. manggilnya Tigor di mana-mana, dari bayar tol, dari tukang pulung sampai tukang ojek, semua orang panggilnya Tigor. Nama kerennya kan Jaitov Yanda sebenarnya. Kalau misalnya ke rumah nyari Bapak Jaitop, malah Nggak bingung ada. mungkin ya. Itu orang baru, orang lama yang tahu namanya itu. Tapi kalau orang baru Tigor. Teman-teman saya bilang, ya apa kabar? Itu orang lama. Jadi kalau yang ini, nah itu orang gila biasanya. Ente punya Berarti saudara. ini kan berdua. Enggak, maksud saya kaitannya dengan orang-orang, tapi nggak ditanya marga, nggak ditanya. Saya pernah ditanyain marga waktu saya syuting di Bali. Satu keluarga nanyain saya, datang. Orang Medan. Bang Tigor, bagaimana kau ngomong Batak? Saya biasanya ngomong berdasarkan skrip nih gitu ya. Saya ngerti tahu sedikit-sedikit. Ya. Kan dialek ada Melayu. Misalnya kalau Melayunya kan, cemana kau? Ya kan? Tapi kali aku tengok muka kau itu. Itu Melayu. Tapi begitu Melayunya lebih panjang lagi. Maaf, saya bukan Batak, Kalimantan. Tipu kau. Batak tembak langsung. Kupikir orang Batak. Tapi bagus pas. Nah, itu. Untung profesinya bukan sopir Metro Mini ya. Kalau enggak, Ini jadi ya. tambal ban. Wi, Iya. tapi kalau bicara dari semua cerita berdua ini ya Wi ya, yang persamaannya adalah bahwa kalau kita memang ingin melakukan sesuatu, lalu kemudian itu memang sebuah tuntutan, lalu kita belajar terus, akhirnya bisa juga gitu ya Wi. Itulah memang wali kulli syai'in maziyah. Setiap manusia itu diberi potensi. Dan ketika potensi itu dikembangkan, maka semuanya perlu pengembangan. Adik-adik mahasiswa dari NU, mohon maaf, itu pun juga punya potensi masing-masing. Belum tentu dia akan sejalur selalu dengan linear dengan jurusannya. Teh Desi itu tidak pernah kuliah jadi presenter. Yang sekolah-sekolah di presenter belum tentu nanti jadi presenter. Ada yang sekolah khusus untuk jadi presenter, tapi belum tentu jadi presenter. Ada yang insinyur jadi komedian, ada.
insinyur itu jadi stand up comedy. Itu. Bukan saya, Pak. Tapi lulus nggak, teman? Lulus lah, Pak. Lulus. Tapi sarjana komedi juga. Sarjana ekomedi. Ekonomi. Ekonomi. Oh iya, ekonomi. Ekonomi juga. Artinya bahwa orang itu punya potensi asal dia dikembangkan. Lah Allah memberi cara untuk kasih rezeki itu dalam 4 jalan. Satu, memang dia sudah jatah wa ma minta batin fil ardi ila Allah rizqa. Semua orang itu dikasih jatah rezeki. Jangankan itu, makhluk yang melata, cacing. Cacing itu nggak pernah jadi main sinetron, nggak pernah. Cacing anggota dewan nggak pernah. Hidupnya di dalam tanah, tapi bisa hidup nggak? Bisa. Babi itu gemuk-gemuk, jarang babi kurus. Padahal babi itu nggak pernah kerja, babi itu nggak bisa ngelukis kartun aja nggak bisa. Gitu. Loh, tapi nyatanya gemuk karena Allah kasih rezeki. Jadi orang cacing dalam tanah, wama minta semuanya dikasih rezeki. Artinya rezeki itu Allah kasih Cicak kepada di dinding. Iya, Cicak di cicak dinding. dinding. Tahu-tahu hap lalu merayap. ditangkap. Dapat nyamuk. Dapat nyamuk. Itu. Emang nggak sama Ustadz jurusannya ya. Iya, Saya dulu dari Kediri, jurusan Surabaya, nyatanya sekarang ke Jakarta. ke Jakarta. Kereta Itu naik bis. Benar ya. Uwi, masih ada 3 lagi Masih utang 3 penjelasan lagi. ya. Setelah Iya. satu ini kita akan lanjutkan penjelasan dari Uwi. Tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati.